Mei. Oh iya, dinas di mana? Mulanya di puskesmas ini kami pindah di Kecamatan Kelapa Kampit. Oh iya, di puskesmas atau itu kegiatannya apa? Jadi apa? Macam-macam Pak, pernah jadi nutrisionis, pernah pindah ke dinas kesehatan, jadi kasubprom Keskisi masyarakat, terus pindah lagi ke puskesmas jadi kepala puskesmas. Terus ke jadi kasubag TU, pindah lagi ke ini apa itu namanya, ke Kecamatan Kelapa Kampit. Nah, rencananya nih abis pensiun apa kegiatannya? Ini kegiatannya umurnya sih karena umurnya sudah tua Pak. Umurnya berapa? 58. 58. Ya, Oh iya. Nah, ibu tahu RDI dari mana? dari YouTube. Nah, terus apa yang tertarik dari YouTube RDI? Kok ibu maksain ke sini? Banyak sekali Pak. Hmm. Apa yang jadi maksain, karena saya maksain ke sini ada ini yang terutama saya bawa ini Pak. Gimana? Terutama yang maksain saya harus ke sini ini Pak. Karena suami saya sudah meninggal, jadi masih ada anak saya. Ini yang intinya punya pekerjaan, kemudian menikah. Mereka sudah umurnya sudah, yang satu ini sudah 32 tahun, yang satunya sudah umur 28 tahun. Bu, ibu lihat hadisnya Nabi. Ada hadis Nabi yang kuat bener. Ibu tinggal praktekin langsung terkabul. Orang yang bermuhajat ke atas, Allah malu kalau nggak ngabulin. Jadi ibu tiap malam sehari 5 kali, habis sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ibu begini. Terima kasih Allah, terima kasih. Putra saya sekarang udah kerja, gajinya sebulan 50 juta. Terima kasih Allah. Padahal belum kerja, tapi doanya begitu. Saya praktekin, yang Pak Haji kan YouTube-nya itu baru, jadi saya praktekin. Iya, coba hadisnya apa? Yang kuat, biar ibu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu pemalu. Dia malu, Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah, sementara Allah belum mengabulkan. Ulangi lagi. Rasulullah SAW bersabda, Ayatnya ini nih Bu, artinya ayatnya nih. ayatnya benar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah, sementara Allah belum mengabulkan. Jadi kalau kita rajin mengangkat kedua tangan memohon, apalagi memohonnya tidak dengan mengeluh, tidak dengan menangis, tidak dengan meratap, tapi dengan dicontohkan Pak Haji tadi dengan bersyukur. Karena apa? Syukur itu pintu rezeki. La ing sakartum la azidanakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti akan aku lipat gandakan lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi kita harus yakin bahwa dengan mengangkat kedua tangan Allah pasti kabulkan. Karena Allah malu kalau kita mendekat. Kok belum? Berarti Allah masih pengen mendengarkan hajat kepada Allah. Kok belum lagi? Berarti Allah masih ingin mendengar hajat yang disampaikan ibu kepada Allah. Contoh ini Bu, orang ngamen. Nah, contohnya ada pengamen yang genjrengannya enak, suaranya merdu, lagunya pas di hati ibu. Pasti ibu akan dengarkan sampai habis pun. Ulangi sekali lagi Pak, ulangi lagi sekali lagi, satu kali lagi sampai ibu puas. Dan akan mengeluarkan satu lembar 100 lembar ribuan yang merah. nih, Luar biasa. tapi kalau dia nyanyi nggak enak, suaranya cempreng, gopek, ambil duit 500 500 perak genjreng. langsung. Udah dah, stop. Nih. Ganggu aja. Ganggu aja loh.
Jadi kalau ibu berdoa, belum dikabulin, doa lagi. Belum terkabul, berdoa lagi. Berarti Allah pengen dengerin doa kita. Jangan ibu langsung, kapan ya gue terkabul? Loh, kata Allah, justru gue pengen dengerin doa lu. Lu gak mau doanya gue dengerin, kata Allah. Mau Allah, ya udah terus dong berdoa. Jangan putus asa. Kita kebanyakan putus asa. Putus asa. Kenapa ya anak gue udah seusia gini kok belum kerja? Kenapa ya anak saya seusia gini belum nikah? Itu namanya ngeluh. Terus berdoa, terus berdoa, terus. Ada gak sih contohnya presiden yang ke-8 sekarang, Pak Prabowo, ijab sama Allah. Jadi wakil presiden, gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Ijab lagi, jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi, jadi presiden sama Gibran, jadi. Jadi ibu juga bangkit lagi. Doa lagi. Allah, terima kasih ya. Putra saya sekarang udah bekerja, gajinya sebulan 50 juta. Terima kasih Allah. Dan terima kasih lagi, putra saya udah naik ke pelaminan. Jodohnya cantik, sayang, ini begitu. Iya Pak, ini masalahnya ada gini Pak, saya juga yang dari Pak Haji saya praktekkan, yang saya gosok-gosok juga ini fotonya, ya belum ada 1 minggu itu, karena saya kan perawat S1 ya, itu malahan yang tim manajemen rumah sakit itu ke rumah ngajak bekerja Pak. Ya masalahnya anak saya ini introvert Pak, nggak mau keluar dari kamar. Dulunya memang bekerja di rumah sakit provinsi di Bangka, rumah sakit Soekarno. 3 tahun pas bapaknya meninggal, pulang ke Bitung. Jadi sekali pulang itu karena saya juga waktu itu kena COVID Pak, jadi saya juga kena COVID. Jadi dia tidak disuruh dari adik saya, omnya itu tidak disuruh balik lagi. Jadi berhenti kan. Waktu itu masih kontrak. Sudah 3 tahun kerja di situ, jadi berhenti sampai sekarang. Sekarang pertanyaan ibu apa? Pertanyaan saya itu kenapa dia tuh tidak mau keluar dari kamar, Pak? Oh gampang Bu, ibu masak pakai air cebokan alat kelamin ibu, diaduk. Anak saya juga nggak mau keluar kamar Bu, karena dia merasa minder, dia merasa tersakiti sama saya, karena saya nggak bisa nguliahin dia. Karena saya nggak punya duit, mau kuliah gimana orang nggak punya duit. Anak saya tahun pertama nggak kuliah, tahun kedua nggak bisa kuliah, anak saya di dalam kamar aja. Tapi saya nggak goblok. Saya cebok alat kelamin saya rendem alat kelamin saya di magic tapi jangan dinyalain. Kalau dinyalain bisa kebakar. Sambil saya ngomong, putri saya namanya Hafidah Majidah binti Haji Dwi Susanto. Mau keluar dari kamar, beradaptasi, normal lagi, mau lagi, keluar lagi, normal lagi, beradaptasi lagi, mau lagi, ceria lagi, ceria. Ya, kami ceria Bu sekarang anak saya. Karena kan dia kalau lapar dia makan, nyiduk nasi, nyiduk sayur, kan dia makan. Nah itu makanannya airnya dari air cebokan alat kelamin saya Bu. Tapi jangan sampai copot alat kelamin kita, karena nanti dia bilang, papa nih oyong atau apa. Iya, saya bertiga Pak di rumah itu, kami setiap hari itu pakai, kalau enggak pakai cebokan saya rendam celana saya. Iya, buat masak sayur, buat nyantenin, buat gulai, buat opor. Kita makan minum pakai itu terus. Iya, sambil ngomong. Putri saya namanya Hafidah Majidah binti Haji Dwi Susanto. Mau keluar dari kamar, normal lagi, aktivitas lagi, ceria lagi. Normal lagi, makanya dia ceria. Makanya kata istri saya, Pak, itu anaknya diapain Pak, kok bisa normal lagi? Ini alat kelamin gue beraksi. Alhamdulillah. Cium boleh gak Pak? Boleh, lo cium aja, salaman dia mah. Pakai tangan istri saya, salaman, pakai alat kelamin saya dicium. Terima kasih ya papaku. Tuh, manjur. Nah ibu praktekin aja. Ini kearifan lokal zaman dulu. Iya. Ngapain dibawa ke psikolog? Emangnya anak kita orang gila? Iya, ini kita dibawa ke psikolog. Lah anak kita dibilang orang gila, nggak keluar kamar. Iya, apa nggak lebih sadis tuh orang tua sadis? Biarin kita dibilang aliran sesat. Iya, sampai kami
mohon maaf Pak ya, kami itu sudah istilahnya tuh kalau orang Belitung bilangnya sudah rata, dibilang suruh, oh di sana bisa, Ustadz sana bisa, ruqyah di sana, saya bawa. Waktu itu masih memang anak itu memang dari dulu tuh memang agak introvert seperti itu, tapi setelah pulang dari Bandung, pulang dari kuliah itu kalau dari ini malah dari anak saya Bu, bilang introvert bukan saya yang bilangi, ini anak saya sendiri, Anak kandung. anak kandung. Nomor 1. ya, susah, Di sini Pak. bukan duniaku, Bah. Pusing ngurus paspor jamaah. Mana aku introvert pula. Dia sendiri yang bilang malu. Kalau di Safar Terus itu Pak kita ya, praktekin yang Pak Haji ini tadi, terakhir. Nah, nih. Sekarang dia mau keluar. Ini akhirnya ujung-ujungnya, tapi ada ujungnya. Minta sangu, Bah. Tuh, sedang ngurusin. Beli skincare, mau jalan-jalan. Udah mau keluar. Udah ngurusin paspor jamaah. Awalnya enggak. iya, nggak Takut. bisa sama sekali. Kawan-kawannya juga yang selama ini misalnya dulu suka main band ya sama kawannya tuh, kawannya pernah datang nggak mau buka pintu. Kadang saya juga capek ini ya, jadi Itu saya punya dipraktekin, sifat bukan alat laki-laki kelamin ini. ibu, dipraktekin, di actionin. Iya, itu terus Pak sampai coba kemarin saya tinggalin itu apa ada saya kesini itu saya tinggalin, masih di termos ada, di kulkas ada ya. Saya rencananya juga saya kesini mulanya mau membawa anak yang kecil. Alhamdulillah kemarin itu yang kecil dapat panggilan untuk bekerja, itu sudah interview pas hari Rabu. Saya Kamis kesini kan hari Rabu ada interview, pasti insya Allah pasti dapat yang kecil. Terus yang kecil itu mulainya juga dia sih tidak seberapa introvert, cuman ada permasalahan juga dengan ceweknya. Dulu tuh putus dengan ceweknya, kemarin tuh bilang sama saya nggak mau lagi, nggak mau nikah, umur 40 tahun baru nikah. Saya rasanya sudah seperti teres ya Pak. Terus kemarin tuh ya saya teruslah saya lakukan terus yang Bapak Haji ini kan 99 kali pakai fotonya. Jadi kemarin tuh pas saya ulang tahun dibawa itu calonnya. Alhamdulillah, saya pikir alhamdulillah manjur, saya bilang gitu kan, yang itu yang kecil, cuman yang gede ini yang masih bulat nih. Terus Bu, dihajar. Alhamdulillah. Jadi ini saya masih mendengar informasi yang adik yang kecilnya ini pasti dapat, sudah interview ini pasti dapat, saya bilang gitu kan. Cuman saya yang gede ini masih sangat susah. Kemarin itu banyak sekali Pak yang setelah saya praktekkan itu, ada puskesmas yang mau mengajak dia mau bekerja, tapi dianya yang nggak mau. Saya sampai menangis di depan pintunya, nggak mau buka pintu. Sampai tim manajemen rumah sakit sendiri yang datang ke rumah, itu saya heran. Itu kebetulan teman apa tuh anak teman saya kan, tapi dia sendiri yang datang. Biar saya yang bawa lamarannya, sebaik itu besok buat lamaran Teguh, namanya Teguh ya. Besok buat, besok malamnya aku ambil. Besok banyak dia datang lagi Pak, mau ambil lamaran itu, tapi dia ini yang nggak mau. Itulah. Biarin Bu, udah Ibu cekokin air cebokan Ibu sebanyak-banyaknya, ada itu aja. Kan saya udah praktekin anak saya. Itu terus. Anak saya sekarang udah nikah, udah punya anak, saya udah punya cucu sekarang. Anaknya dokter, suaminya dokter, kan anak saya dokter. Iya, kan anak saya nggak kuliah 2 tahun. Itu Bapak itu kan saya ulang-ulang, saya download, nanti sambil mau tidur saya ulang-ulang. Iya. Itu saya dengar-dengarin, saya ulang, saya praktekin kayak gitu kan Pak. Itu sampai dengan sekarang. Anak saya sekarang dokter kan, yang dulu 2 tahun nggak kuliah, kan udah jadi dokter. Sekarang dapat suami dokter, udah nikah, karena punya anaknya lucu-lucu, lagi lucu-lucunya anaknya. Itu kalau di black nih anak saya nih isinya tuh air cebokan saya semua. Iya. Benar, air cebokan semua. Pak, ini Pak, terus saya yang jadi pikiran saya itu waktu kami berobat itu, ada yang bilang bahwa anak saya itu kena guna-guna. Jadi kalau itu udah dibuang nanti nggak mau nikah seperti itu. Jadi saya kan belum dikasih air cebokan, nanti keluar sendiri. Pakai air cebokan Ibu. Sekarang kalau dia diobatin mau gak? Orang datang juga nggak mungkin kan Ibu yang datang.
pakai air cebokan ibu aja. Pakai air cebokan ibu. Ya itu terus Pak, itu sudah saya kenal. Nanti keluar. Januari kan saya di YouTube kenal YouTube Bapak, terus waktu itu saya transfer uang ke Bapak tidak dibalas, ke Bu Aji tidak dibalas, tapi saya belajar itulah Pak dari Bapak, saya belajar legowo karena sifat saya 18 ini ada semua. Tapi setelah saya belajar legowo, terus saya takut sekali dengan Bapak yang yang mensabdakan firman Allah yang kalau kamu tidak mau menerima takdirku, pergi dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Saya takut sekali tuh Pak. Jadi saya tulis gede-gede di dekat kamar tidur saya. Kalau saya mau tidur saya baca lagi, ya Allah saya ridho apapun kehendakmu. Iya. Setiap kali saya mau sholat Pak, pernah saya marah dengan Allah. Baru Allah akbar. Air mata saya sudah nangis terus. Jadi saya buka, saya nggak mau sholat di hadapanmu ya Allah, tapi aku menangis terus. Kata Pak Haji nggak boleh. Nggak boleh, itu namanya putus asa. Pak, saya nggak jadi sholat, saya keluar dulu, tenang dulu, baru saya ulangi lagi. Iya, itu namanya putus asa. Sekarang alhamdulillah, waktu itu saya Pak kalau mulai balik kerja ya, belum lihat pagar rumah saya itu, saya sudah nangis. Ibu tahu gak kenapa hajat ibu nggak terkabul? Karena hatinya keras. Iya. Makanya anak ibu nggak sukses. Anaknya ibu kasihan menderita. Saya juga begitu. Kenapa ya kok anak saya begini ya? Kenapa ya kok saya nggak bisa nyekolahin anak saya? Oh, hati gue keras. Iya. Gimana caranya biar hati gue nggak keras? Oh, makanan favorit gue bakso di Blok S. Oh, gue sukanya bakso pikul di Pecenongan. Oh, gue sukanya bakso Leo di Kelapa Gading belakang BCA. Oh, gue sukanya ini. Berapa sih seporsi? Oh, seporsinya 25.000 sama minum 5.000. Jadi 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Saya sedekahin. Jalannya ada, Bu. Rek. Jadi hajat saya lemot. Doain anak, lemot, doain. Karena saya keras. Nah, coba ibu sedekahin apa makanan favorit ibu. Nanti setelah pulang dari sini, apa ya makanan favorit saya? Oh, saya sukanya nasi ini sama ini. Berapa seporsi? Kali jumlah anak yatim kali 500 kali 12. Nanti doanya ibu terbuka. Ngek. Saya juga bilang, gue doain tamu gue lemot bener ya. Gue mau sekali gue doain, gue sabdain langsung terkabul. Nggak bisa kata Allah, hati lo keras. Boro-boro buat orang lain, buat diri lo aja sekarang susah. Berani gak lo sedekain makanan favorit lo? Berani Allah, keluarin sekarang. Maksa, Bu. Jadi nggak taunya tuh ada ayatnya. Kasih tahu ayatnya. Saya juga belum tahu waktu itu, saya nggak tahu ayatnya. Ini baru tahu. Jadi ada hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian suka hatimu menjadi lembut dan semua hajatmu terkabul? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaan kalian, niscaya hatimu menjadi lembut dan hajatmu Allah kabulkan. Tuh. Iya, ini alhamdulillah Pak, sekarang tuh karena saya maksa ke sini, alhamdulillah saya ada kata-kata legowo dari Pak Haji, saya praktekkan itu, alhamdulillah sekarang tuh sudah itu terus saya baca terus, saya ridho apapun kehendakmu ya Allah, itu alhamdulillah sekarang tuh perasaan saya agak tenang seperti itu Pak, udah tenang. Jadi saya bisa ke sini, terus saya memang banyak sekali penyakit Pak. Jadi saya juga mohon ini pencerahan, saya sering mendengar pencerahan dari Bapak. Selain saya pensiun, pingin punya penghasilan 10 miliar setiap bulan. Selain itu juga pengen sehat. Iya bisa, ibu tinggal, kan sekarang hajatnya ibu lemot, dalam arti kata doain anak pertama gagal. Ya itu ibu cebokin salah satu langkah. Kedua, biar hajat ibu manjur, runcing, tajam, ibu paksain nanti pulang dari sini apa makanan favorit ibu. Nah senilai makanan favorit kali jumlahnya anak yatim kali 12. Biar ibu doain anak pertama terkabul,
Doain anak kedua terkabul. Nanti ininya sedekahnya ke sini Pak ya. Iya, Ibu nanti tinggal kasih ke saya bukti sedekahnya kayak ini nih. Saya sedekah 30 juta. Coba Ibu baca. Pegang. 30 juta dari Aceh nih. Baru aja. Coba Ibu baca. Tuh, Ibu buka tuh, 30 juta gak tuh? 30 juta gak dari Aceh? Sedekah senilai makanan favoritnya dia. 30 juta. Betul? Iya. Dari Aceh. 30 juta baru. Baru. 30 juta. Jam berapa ya tadi itu? Makan. Jam 13.58. Baru aja deh transfer. Jam 13.58 tadi. Nah, Ibu tinggal paksain jadi biar apa yang Ibu doain buat anak pertama berhasil, anak kedua berhasil. Jadi tajam. Kalau sekarang kan Ibu enggak. Allah, kenapa ya anak saya kok lemot ya hajatnya? Kenapa anak saya? Enggak ada. Nanti praktekin. Bisa? Bisa. Ada lagi? Ada Pak. Ini saya minta mohon maaf sekali lagi juga karena saya juga berobat karena saya sering sesak. Ya, banyak sekali penyakit. Jadi diarahkan dari saudara-saudara gitu berobatlah Pak ya kalau di Belitung itu ke kampung seperti itu Pak. Jadi ada yang bilang bahwa saya ini diancam mau dibunuh, dijadikan pocong seperti itu. Terus anak saya itu yang gede itu sebenarnya bukan arahnya bukan ke dia, ke saya seperti itu. Benar apa enggak? Enggak lah, Ibu kan belum sedekah senilai makanan favorit Ibu. Cuma itu ya, jadi saya nanti kalau Ibu udah sedekah makanan favorit Ibu, nanti hajat Ibu ucapin sendiri. Iya. Nggak usah lewat saya. Iya. Kan Ibu bisa berdoa langsung. Nah, karena udah tajam. Saya nggak ada ini tuh ya. Nggak ada bersih. Maksudnya, Kalau ada kan kelihatan. Bilang itu nanti kalau itu tidak dibuangin gini-gini seperti itu. Enggak. Karena saya lihat Pak Haji kok bisa lihat seperti itu kan. Ulah saya juga mau berobat seperti itulah, seperti itu. Enggak. Bersih. Tinggal Ibu tugasnya cebok alat kelamin Ibu kasih buat ya itu terus orang rumah harus. Terus. Nanti Ibu intip apa makanan favorit Ibu, senilai makanan favorit Ibu kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Udah manjur banget Bu, manjur banget. Amin. Bisa? Bisa. Terkabul? Ada lagi gak? Ini Pak boleh saya ini punya ini sudah ke dokter gigi Pak, ini apa tuh gusi saya itu kenapa Pak? Maksudnya tuh gimana gitu, pakai apa? Sudah saya centongin, sudah saya pakai colek ini. Sudah hampir 2 tahun saya sudah ke dokter gigi udah. Oh, colek alat kelamin Ibu. Sudah dicolek, terus sudah centongin. Terus. Tapi ini apa? Sembuh nanti bengkak lagi seperti itu. Alah dicolek dulu terus. Terus, jangankan itu. Mata sembuh gak? Ya. Mata sembuh Bu, harusnya dia nggak lihat matanya. Jangankan itu, colek, jangan Ibu bilang udah terus sampai sembuh. Jangan bilang udah terus. Kita nih kadang nggak mau terus. Udah lagi terus gitu. Ibarat kalau kok ini pohon belum berbuah, pupuk. Udah, pupuk lagi. Udah, oh ya udah malas gua ngomong sama lu. Terus. Jadi jangan apa namanya, kayak Presiden Pak Prabowo. Saya mau jadi wakil presiden sama Megawati, ijab, gagal. Saya mau jadi presiden sama Hatta Rajasa, ijab, gagal. Saya mau jadi presiden sama Sandiaga Uno, ijab, gagal. Tapi dia bangkit. Ijab lagi sama Gibran jadi. Ibu baru berapa kali? Saya baru 10 kali. Sampai sembuh. Yang ke-11, 12. Pak, sudah pernah sembuh. Iya terus. Lo tuh kurang gigi, Bos. Nih contoh nih, Bu. Mecahin batu. Udah 30 kali. Datang Kiai. Ngapain, Bos? Ngaso Pak Kiai, capek nih. Mukul batu udah 30 kali pukulan nggak selesai. Dalam hatinya Kiai, karena kita udah bisa baca nih. Padahal yang ke-31 kebelah nih batu. Sini anak muda, mana palunya? Dibelah sama kiainya. Dibilangnya katanya kiainya sakti. Oh goblok.
Nggak ada kayak sakti. Yang sakti ya tadi yang 1 sampai 30. Orang dia cuma mukul sekali kok. Karena dia udah prediksi, wah nih batu 31 belah, nah ibu lagi. Iya. Colek. Kurang, agak dalam dikit. Sayang Pak Haji, dalam kan jatah preman. Ya udah di atasnya. Ada lagi? Ini Pak, ada Pak, saya pernah mendengar YouTube dari Bapak. Kami kan belum nikahin anak nih, tapi kami membangun nisan Mbah saya. Nggak boleh, Jawa, bangkrut. Ya, karena sebelum itu kan kami belum tahu. Tolak balanya makanan favorit. Oh itu. Terus kemudian ada itu bermasalah apa enggak ya? Masalah. Tapi kan tolak balik tadi sedekah senilai makanan favorit. Oh, iya. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Itu tolak balanya. Nggak apa-apa. Orang udah terjadi jangan diseselin. Iya, kita kan nggak tahu sebelum kenal dengan Pak Haji. Kan? Iya, tapi yang ada utang kita nggak lunas-lunas. Yang ada anak kita berantakan. Udah lunas Pak, baru bulan ini di bank. Karena anak saya juga mungkin ada penyesalan kemarin tuh kami dari omnya itu kan kemarin disuruh berhenti itu Pak, ikut apa itu namanya trading itu kan. Jadi kami Pertanyaannya apa? pertanyaannya apa itu karena itu juga Enggak, kan belum minum cuma RC satu bukan itu ibu. jawaban tadi ya. Nanti kalau minum RC bukan ibu, anak ibu karirnya bagus bu. Waktu lo kawin sama Mariam, mimpi gak punya ruko 15 pintu? Enggak Pak Haji. Enggak mimpi. Dia paksain. Praktekin ilmu RDA 7 bulan. Betul? Itu Pak Haji. Punya kontrakan. Iya, betul. Mimpi gak waktu baru kawin sama Mariam punya ruko, punya kontrakan 21 pintu? Enggak Pak Haji. Nggak mimpi. Jadi bu jalanin dulu. Jadi kalau ibu RD jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu enggak, mikir apa karena saya bangun kuburan nenek saya ya? Ya, Nggak boleh. Sebelum itu enggak, tapi ngedengar YouTube dari Bapak tuh, oh salah ya. Kan gitu. Jadi- tinggal disedekain senilai makanan favorit kita. Iya. Kali jumlah anak yatim kali 12 buat tolak bala. Biar nanti rezeki yang kita kemarin balik lagi. Nanti dijelasin nggak Pak kalau ini ya Pak? Iya Pak Haji, Dijelasin, saya sedekah senilai makanan favorit saya misalnya, untuk makanannya tolak bala bangun disebut kuburan. Hah? Makanya disebut nggak? Iya dong, ibu makan dulu. Bonnya berapa kasih tahu saya, Pak Haji saya makannya 12.000, minumnya 5.000. Jadi 17.000 kali 500 anak yatim kali 12. Ibu mesti kasih bon saya dulu. Makannya di mana? Oh, makannya Di warung segini. nggak pernah ada bomnya Pak. Kalau di warung di sana kami ada deket itu ada mie ayam ceker 15.000 kan? Ya. Kali istirahat gitu. Ya. Iya, pokoknya nanti ibu makan mie ayam ceker berapa, minumnya apa? Misalkan teh botol sosro 5.000 atau es teh manis 5.000. Oh, berarti 17.000. 12.000 kali 5 17. 17.000 kali 500 nanti kali 12. Tapi kan kalau nanti dari situ ibu sedekah, putra ibu bisa jadi menteri kesehatan, siapa yang nyangka? Amin ya Allah. Menteri kesehatan bu, kalau kita tanya nih, lo ngimpi gak sih jadi menteri? Nggak ngimpi bu, semuanya nggak ada ngimpi. Tenang aja. Siapa tahu anak ibu jadi presiden ke-29. Kan kita nggak tahu. Amin. Kan baru presiden ke-8. Amin. Bisa? Bisa. Nah, nanti ibu dikasih centong, ibu praktekin sama seperti Haji Marco manggil duit. Kalau dia bisa cair miliaran tiap hari, ibu harus bisa. Amin. Bisa? Bisa. Sip, terkabul. 10 miliar ya. Amin, Pak. Anaknya jadi ya. Amin. Dua-duanya. Ini Pak ada sedikit olah-olah Ya. dari Belitung. Apa namanya? Khas Belitung. Ada apa itu keripik yang khas karena di sana kan dekat laut jadi yang keripik dari cumi, kerupuk. Oh, iya. Keripik, itu apa itu pletek kan kalau Iya. di sana namanya. Makasih ya. Ya sama-sama. Manli. Iya, itu warung dekat rumah. Oh iya, makasih ya. Sama-sama. Kasih centongnya buat nyentongin. Uang bibit ada, Pak? Apa? Uang bibit kita. Ada tuh saya kasih gratis. Oh, ya, alhamdulillah, makasih. Saya kasih uang. Makasih, Bapak. Makasih, Pak. Ya. Pak Haji. Ya. Pak Haji, Manggil makasih. miliaran ya. Amin. Ya. Ya. Nomor berapa sekarang?
Ya. Yuk duduk. Ayo duduk. Sini Bu. Sini Bu. Ibu saya. Ya. Ayo duduk. Tinggal di mana? Ibu ikut ngomong ke apa? Saya Rika dari Majalengka, Pak. Saya kenal